Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam dari bab Khulafaur Rasyidin, dan hari ini Ibu akan bahas tentang Khalifah Umar bin Khattab, salah satu khalifah Khulafaur Rasyidin. Ya, kita akan menjelaskan. Baik, hari ini kita akan menjelaskan biografinya. Kita akan menjelaskan tentang saat menjadi khalifah, saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Lalu ada prestasi-prestasinya yang besar. Terus yang terakhir ada ketika Umar bin Khattab itu wafat. Gitu. Nah, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang biografi dari Umar bin Khattab. Nah, di sini biografi dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mempunyai nama lengkap, yaitu Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza. Ya, lalu selanjutnya ada nama ayahnya yaitu Khattab bin Nufail Asim al-Quraisy, dan ibunya yaitu Hantamah binti Hashim. Beliau adalah orang pertama yang dijuluki Amirul Mukminin secara luas oleh umat Islam. Beliau juga dijuluki dengan Al-Faruq karena sikap beliau yang sangat tegas dalam memisahkan kebenaran dan kebatilan gitu. Nah, beliau juga sahabat pertama yang berani berterus terang untuk memeluk Islam. Dengan keislamannya inilah dakwah Rasulullah SAW semakin bertambah kuat gitu. Nah, beliau adalah seorang sahabat dekat Rasulullah. Beliau adalah seorang sahabat dekat ya dengan Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW itu wafat, beliau itu menghambat proses pemakamannya gitu. Persiapan pemakamannya dihambat oleh Umar bin Khattab yang melarang siapapun memandikan atau menyiapkan jasadnya untuk pemakaman. Nah, ia bersikeras bahwa Rasulullah itu tidaklah wafat, melainkan sedang tidak berada dalam tubuhnya dan akan kembali sewaktu-waktu. Dan ketika itu Abu Bakar yang kebetulan sedang di Madinah mendengar kabar tersebut dan lantas bergegas kembali. Ia menjumpai Umar dan Umar yang sedang menahan proses untuk pemakaman Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar berkata, "Saudara-saudara, barang siapa mau menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa mau menyembah Allah, Allah itu hidup, tak pernah mati." Lalu turunlah ayat Quran surah Ali Imran ayat 44 ya. Nah, yang berbunyi wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw kutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallahu syai'a sayajzillahu syakirin. Nah, yang artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Nah, ketika Abu Bakar membacakan ayat tersebut, Umar bin Khattab pun lantas menyerah dan membiarkan persiapan pemakaman itu dilaksanakan. Nah, lanjut kepada bagian yang kedua, yaitu ketika Umar bin Khattab itu menjadi khalifah.
Ketika Abu Bakar itu sakit, ia bermusyawarah dengan para pemuka, para sahabat, kemudian mengangkat Umar bin Khattab itu sebagai penggantinya, dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan atau perpecahan di kalangan umat Islam. Ya, langsung pada materi yang ketiga ya. Nah, yang ketiga itu ada prestasi besar dari Umar bin Khattab. Yang pertama itu ada pembebasan dan penyebaran Islam ke beberapa wilayah. Nah, yang sampai sekarang itu wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi sampai Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Yang kedua itu ada pertempuran Yarmuk. Apa sih pertempuran Yarmuk itu? Pertempuran Yarmuk itu adalah perang antara Muslim Arab, ya, perang antara Muslim Arab dengan Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 636 ya. Kekaisaran. Jadi pertempuran Yarmuk itu adalah pertempuran antara Muslim Arab dan Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 636. Nah, yang selanjutnya itu ada pertempuran Qadisiyah ya. Yaitu setelah pertempuran ini, pasukan Muslim terus mendesak masuk dengan cepat sampai dengan ibu kota Persia. Setelah itu mereka melanjutkan ke arah timur dan mematahkan 2 kali serangan balasan dan pasukan Persia yang pada akhirnya berhasil menghancurkan Kekaisaran Persia dan menjadikannya daerah Muslim sampai saat ini. Ya, itu terjadi pada pertempuran Qadisiyah. Lalu selanjutnya itu ada pembebasan Baitul Maqdis, dan yang terakhir ada reformasi birokrasi. Jadi Umar bin Khattab itu pada saat masa kepemimpinannya itu ada reformasi birokrasi. Yang pertama ada reformasi sistem administrasi. Terus yang kedua ada reformasi lembaga negara ya. Dan yang ketiga ada menentukan sistem kalender Islam. Nah, itulah prestasi besar yang dilakukan oleh Umar bin Khattab semasa beliau menjadi pemimpin. Nah, dan yang terakhir itu ada ketika wafat ya. Ketika Umar bin Khattab wafat itu ia terbunuh pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah pada usia 63 tahun. Kekhalifahan beliau berlangsung selama 10 tahun dan 6 bulan lebih 3 hari. Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Dia dibunuh oleh seorang Majusi budak dari Persia bernama Abu Lu'lu'ah untuk menentukan penggantinya. Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu an. Dia menunjuk 6 orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang di antaranya menjadi khalifah. 6 orang tersebut adalah Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Nah, setelah Umar radhiyallahu anhu wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjukkan Utsman bin Affan sebagai khalifah melalui proses yang agak ketat bersaing dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, materi sampai pada wafatnya Umar bin Khattab. Untuk pembelajaran kali ini kita selesaikan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.